Video ini berjudul, Allah Muhammad Menurut Al-Quran. Video ini dibuat adalah karena dari pihak Muslim sering mempertentangkan antara ajaran agama Islam dengan agama Kristen, baik kitab sucinya Al-Quran dan Alkitab. Yang mana Muslim menuduh ajaran Kristen adalah buatan Paulus, Alkitab sudah dipalsukan dan Yesus bukan Tuhan. Oleh karena itu, perbedaan dan tuduhan ini perlu dipelajari apa sebenarnya yang menjadi akar masalah, sehingga kedua agama ini tidak sejalan, bahkan saling kontradiksi atau bertentangan. Hal yang paling mendasar adalah apakah sumbernya sama, yaitu Tuhan yang disembah. Kalau Tuhan yang disembah adalah sama maka tidak masuk akal agama Islam selalu memojokkan agama Kristen, dan menolak Yesus sebagai Tuhan. Padahal dalam kitab Al-Quran juga tertulis bahwa Isa, atau Yesus, adalah firman Allah. Kalau Al-Quran juga mengakui Isa adalah firman Allah dan roh Allah, lalu siapakah yang berfirman di dalam Al-Quran sehingga ajarannya berbeda? Oleh karena itu, mari kita mengenali siapa Allah Muhammad, dan perbedaannya dengan Allah Musa menurut Al-Quran. Siapa Allah Muhammad? Di dalam Al-Quran sebenarnya ada dua sosok Allah dengan karakter yang berbeda. Ini terjadi karena ayat Al-Quran diambil dari dua sumber yang berbeda, yaitu Alkitab dan dari sumber lain, yaitu keyakinan lamanya. Pertama, Allah Musa. Allah Musa ialah Allah yang ada pada ayat-ayat yang bercerita tentang masa penciptaan dan masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Kedua, Allah Muhammad. Allah Muhammad ialah sosok yang terkait dengan masa Muhammad, Mekah, Ka'bah dan ajaran yang baru yang dibawakan oleh Muhammad. Siapa Allah Muhammad menurut Al-Quran? Surat 27, An-Naml, ayat 91, berkata, Aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim, Quran Surah 27, ayat 91. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa Tuhan Muhammad ialah Tuhan negeri Mekah. Siapa Tuhan negeri Mekah? Surat 106, Quraisy, ayat 1-4, berkata, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dari surat Quraisy ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah tempat kaum Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah. Dari dua surah tadi menunjukkan bahwa Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan pemilik Ka'bah, sesembahan kaum pagan Quraisy. Bukankah Ka'bah adalah rumah berhala orang-orang Quraisy? Bukankah orang-orang Quraisy menyembah dewa Hubal, Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manaf di zaman jahiliyah? Apa dasarnya ilah berhala mereka dijadikan Tuhan semesta alam oleh Muhammad? Apakah mungkin Tuhan yang Maha Kuasa juga adalah ilah dewa Hubal dan dewa Dewi orang Quraisy? Tuhan sendiri tidak pernah berbicara kepada Muhammad, tetapi mengapa muncul klaim bahwa ilah mereka adalah Tuhan semesta alam? Al-Quran berkata, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci, tempat manusia berkumpul. Pernyataan tersebut tertulis di surat 2, Al-Maidah ayat 97, yang berkata, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, Hadyu dan Kalaid. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah yang mana yang menjadikan Ka'bah menjadi rumah suci? Dengan demikian, Allah Muhammad ialah Tuhan negeri Mekah, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah.
Mari kita membaca dan pelajari tentang Ka'bah. Informasi tentang Ka'bah. Menurut Al-Quran dan kepercayaan umat Muslim, Ka'bah atau rumah tua, adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah SWT. Dalam Al-Quran, surah 14 ayat 37 tersirat bahwa situs suci Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Menurut pengakuan para ulama Muslim, pada saat menjelang Muhammad diangkat menjadi nabi, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama monoteisme, atau tauhid, ajaran Nabi Ibrahim telah berubah menjadi kuil pemujaan berhala bangsa Arab, yang di dalamnya diletakkan sekitar 360 patung berhala, yang merupakan perwujudan Tuhan-Tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran, atau jahiliyah. Padahal sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah yang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun jua, dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran. Dari keterangan di atas menimbulkan pertanyaan, kapan Ibrahim, ayah Ismail dan Ishak ke Mekah? Ada beberapa hal yang tidak logis dari pengakuan Al-Quran bahwa bangunan Ka'bah adalah rumah ibadah oleh Ibrahim yang berlokasi di Mekah. Dasarnya adalah tidak ada sejarah, baik dari kitab Taurat yang berkata bahwa Abraham pernah ke Mekah. Abraham tinggal di tanah Kanaan, Israel. Jarak Kanaan ke daerah Mekah berkisar 1.400 km. Jika ditempuh dengan berjalan kaki di daerah gurun, bisa memakan waktu 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak ada logikanya Abraham pergi ke Mekah. Daerah Ka'bah adalah sebuah lembah kering, berbatu dan tandus. Seseorang atau kelompok manusia akan pergi ke satu daerah yang memiliki sumber penghidupan. Misalnya, bertani atau berkebun, beternak, nelayan, berdagang, atau memiliki sumber daya alam yang menggiurkan. Oleh karena itu, tidak ada orang yang tinggal di satu daerah jika tidak ada sumber kehidupan. Apakah Ibrahim dan Ismail orang yang bodoh sehingga mereka meninggalkan daerah subur dan pergi ke daerah lembah kering? Inilah foto Ka'bah dan sekitarnya di abad 20 Masehi. Anda bisa lihat daerah sekitarnya yang sama sekali tidak ada tumbuhan pohon dan rumput. Apakah logika Ismail bermukim di daerah kering seperti ini? Daerah ini maju karena Arab di abad 20 Masehi ada banyak tambang minyak bumi. Tidak ada petunjuk bahwa di daerah sekitar Ka'bah ada fosil atau artefak kuno, baik bekas pemukiman peninggalan masa lalu, dan lain-lain. Tidak ada bukti sejarah penyebaran keturunan Ismail dari daerah Mekah. Kalau Ismail menjadi penerus agama Ibrahim, logikanya anak-anak Ismail yang lain juga akan membawa ajaran atau budaya dari bapaknya. Tetapi ini aneh. Tahu-tahu setelah sekitar 2.500 tahun, muncul klaim dari Muhammad yang berkata bahwa Ka'bah dibangun oleh Ibrahim. Candi Borobudur saja sebuah bangunan megah yang baru berusia sekitar 1.000 tahun, orang masih belum bisa memastikan siapa yang membangun. Kalau Allah di dalam Alkitab tidak pernah disembah di Ka'bah, apalagi disembah melalui dewa-dewi Arab. Alkitab tidak mengenal Ka'bah di Mekah. Oleh karena itu, Allah Muhammad bukan Allah Musa. Ka'bah adalah tempat berhala. Dengan demikian, ilahnya juga berhala. Allah yang maha benar tidak pernah mau bersekutu dengan ilah berhala atau disembah melalui patung atau berada di tempat berhala. Tuhan Muhammad ketika itu adalah Tuhan leluhurnya yang menyembah dewa-dewi Arab di